Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan nama saya Deswita Nur Ades. Teman-teman semua bisa memanggil saya dengan sebutan Kakak Dedes. Saya dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Pasti dari teman-teman semua banyak yang bertanya, Kak Dedes, apa sih manajemen sumber daya manusia? Baik teman-teman, jangan khawatir, jangan panik. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah menjadi salah satu bidang di manajemen umum, termasuk manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Di manajemen sumber daya manusia ini terdapat fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin untuk memperoleh suatu satuan sumber daya manusia agar saling memberi manfaat. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan suatu bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Pada fungsi pengorganisasian manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu merencanakan sumber daya manusia secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pengorganisasian sumber daya manusia, yaitu adalah mengelola tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam suatu manajemen. Dalam mencapai tujuannya, suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk mengatur suatu sistem agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah pengarahan sumber daya manusia, yaitu mengarahkan sumber daya manusia agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah pengendalian sumber daya manusia, yaitu mengendalikan kinerja sumber daya manusia agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah proses manajemen sumber daya manusia. Fungsi dari proses manajemen sumber daya manusia meliputi berbagai aktivitas yang berpengaruh pada semua area kerja di perusahaan. Adapun proses manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan perencanaan sumber daya manusia adalah pengkajian kebutuhan karyawan dalam perusahaan. Hal tersebut dapat menyesuaikan dalam bidang keahlian masing-masing agar kinerjanya maksimal. Yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian. Dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian karyawan bisa dibilang cukup sulit karena mencakup pengisian formasi bisnis, yang dimana dalam hal ini yaitu ada perekrutan, screening, hingga seleksi yang dibilang tidak mudah. Yang ketiga adalah pemberian upah dan tunjangan. Pemberian upah dan tunjangan harus adil sesuai dengan kinerja dan aturan yang ada. Setiap upah yang diberikan harus menyesuaikan dengan level karyawan agar tidak dapat menyebabkan kecemburuan finansial. Sedangkan tunjangan adalah penambahan finansial selain dari gaji pokok. Misalnya, tunjangan cuti, sakit, hari raya, serta asuransi kesehatan. Yang keempat adalah efektivitas hubungan kerja. Hubungan kerja yang efektif dan nyaman itu tergantung pada saling menghormati hak karyawan, menetapkan prosedur apabila ada keluhan, dan adanya kegiatan penelitian sumber daya manusia. Baik, berikut adalah contoh studi kasus dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur yang sedang berkembang. Mereka memiliki sekitar 200 karyawan dan baru-baru ini mengalami peningkatan permintaan untuk produk mereka. Namun, mereka menghadapi beberapa tantangan dalam hal ini manajemen sumber daya manusia.
Yang pertama itu adalah perekrutan dan seleksi. Dengan peningkatan permintaan, perusahaan membutuhkan lebih banyak karyawan. Namun, mereka kesulitan menemukan kandidat yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. Mereka juga mengalami tingkat turnover yang tinggi, yang menambah beban pada tim HR. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Perusahaan ini memiliki program pelatihan, tetapi tidak efektif. Karyawan merasa bahwa pelatihan tidak membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Yang ketiga adalah penghargaan dan kompensasi. Meskipun perusahaan telah menetapkan struktur gaji, banyak karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak dibayar sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang keempat itu adalah manajemen kerja. Perusahaan ini belum memiliki sistem penilaian kinerja yang formal. Akibatnya karyawan merasa tidak ada transparansi dalam hal ini promosi dan peningkatan gaji. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu merancang strategi HR yang efektif. Mereka perlu memperbaiki proses perekrutan, seleksi mereka, mengembangkan program pelatihan yang lebih relevan, meningkatkan struktur kompensasi mereka, dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja dan yang formal dan transparan. Itu dia tadi salah satu contoh studi kasus manajemen sumber daya manusia beserta penyelesaiannya. Nah teman-teman, itu dia tadi materi terkait manajemen sumber daya manusia. Saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa teman-teman semua pahami, dan saya harap juga teman-teman semua bisa menjadi seorang pengusaha ataupun karyawan yang baik dan berkualitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.